Nah, ada aturan baru yang lagi rame nih dari pemerintah. Intinya, para aparatur sipil negara atau ASN sekarang dilarang keras pamer kekayaan di media sosial. Kalau nekat, sanksinya nggak main-main, bisa sampai pemecatan. Oke, di atas kertas kedengarannya bagus ya, biar pejabat kelihatan lebih sederhana. Tapi, gimana kalau kebijakan yang kelihatannya mulia ini justru jadi cara paling cerdik buat menyembunyikan korupsi? Ini nih pertanyaan utamanya. Kalau pejabat dilarang pamer harta, apa korupsinya otomatis hilang gitu aja? Atau jangan-jangan kita malah cuma ngajarin mereka buat nyembunyiin harta haramnya jadi lebih pintar, lebih rapi. Yuk kita coba kupas tuntas. Oke, jadi aturannya tuh simpel banget. Semua ASN ya, aparatur sipil negara, sekarang nggak boleh lagi tuh flexing atau pamer gaya hidup mewah di medsos. Katanya sih ini soal kode etik, supaya para abdi negara ini bisa hidup sederhana dan jadi contoh. Kalau kita lihat tujuan resminya, wah, kedengarannya sih oke banget ya. Katanya buat menegakkan integritas dan etika, terus menjaga empati sosial, biar nggak ada kecemburuan di masyarakat. Intinya, menegakkan kode etik hidup sederhana. Niatnya baik, nggak ada yang salah. Tapi pertanyaannya, apakah niat baik ini cukup kalau ternyata akibatnya malah bikin masalah baru yang lebih besar? Nah, ini dia nih. Disinilah masalahnya mulai kelihatan. Banyak pengamat yang khawatir, ada bahaya yang nggak kelihatan di permukaan. Kebijakan ini, sadar nggak sadar, bisa jadi malah menumpulkan senjata pengawasan kita yang paling kuat. Siapa itu? Ya kita semua, mata publik. Coba deh kita jujur-jujuran. Sering banget kan, alarm pertama yang bunyi kalau ada korupsi itu ya datangnya dari gaya hidup pejabat yang kok kayaknya nggak nyambung sama gajinya. Tiba-tiba ada tas branded, mobil sport, atau liburan ke Eropa yang nongol di medsos. Nah semua itu kan kayak etalase gratis yang bikin kita sebagai publik langsung curiga. Ini duitnya dari mana? Dan ini bukan omong kosong loh. Aksi pamer-pamer yang viral itu udah kebukti jadi pemicu yang super efektif. Jadi, keributan warganet itu bukan cuma sekedar nyinyir. Itu adalah sinyal bahaya yang nyata yang akhirnya bisa bikin aparat penegak hukum, kayak KPK misalnya, jadi bergerak untuk mulai investigasi. Contoh paling jelas, masih ingat kan sama kasusnya Rafael Aluntri Sambodo, pejabat pajak itu? Kasus gedenya kebongkar bukan karena laporan internal atau audit resmi, tapi justru karena mata jeli netizen yang ngeliat gaya hidup mewah anaknya di media sosial. Ini bukti paling konkret betapa kuatnya pengawasan publik di zaman sekarang. Jadi kalau kita bandingin, bedanya kelihatan banget. Pengawasan publik itu, ya gitu cepat, bisa viral dalam hitungan jam, dan kelihatan banget, langsung bisa memicu tindakan. Nah, bandingkan sama pengawasan formal kayak LHKPN. Bukannya nggak penting ya, tapi prosesnya itu cenderung lambat, administratif banget, dan seringkali kita sebagai publik aja susah buat akses dan analisis datanya. Jadi LHKPN itu ada, tapi yang jadi pemantik apinya seringkali ya pengawasan publik ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengkhawatirkan dari semua ini. Konsekuensi yang mungkin nggak kepikiran sama pembuat kebijakannya. Aturan ini tuh nggak bakal menghentikan korupsi. Sama sekali enggak. Malah sebaliknya, aturan ini secara nggak langsung kayak ngasih training gratis buat para koruptor supaya jadi lebih pintar, lebih licin, dan lebih jago sembunyi. Pesan yang secara nggak langsung dikirim oleh kebijakan ini tuh bahaya banget. Seolah-olah pesannya adalah silahkan aja korupsi, yang penting jangan dipamerin. Tuh kan, fokusnya jadi geser. Dari yang tadinya soal dari mana asal hartanya, jadi cuma soal penampilan luarnya aja. Yang jadi masalah seakan-akan cuma pamernya, bukan korupsinya. Dan disinilah letak inti kritiknya. Kebijakan ini terasa seperti sebuah langkah mundur. Karena alih-alih menciptakan birokrasi yang bersih, kebijakan ini justru berisiko melahirkan generasi koruptor yang lebih lihai dalam menyembunyikan hasil kejahatannya. Mereka bakal kelihatan sederhana di luar, hidupnya biasa-biasa aja, padahal di belakang harta haramnya aman tersembunyi entah di mana. Coba deh lihat evolusinya. Koruptor gaya lama itu bisa dibilang agak ceroboh ya. Dia korupsi, terus pamer di medsos, akhirnya gampang ketahuan. Nah, koruptor gaya baru yang lahir dari aturan ini bakal jauh lebih licik. Aksinya, korupsi, terus langsung sembunyikan asetnya. Penampilannya pura-pura sederhana. Risikonya jauh lebih rendah karena lebih susah dilacak dan lebih aman. Oke, jadi kalau larangan pamer-pamer ini bukan jawaban yang tepat, terus solusinya apa dong? Ya simpel aja, kita harus fokus ke akar masalahnya, bukan cuma sibuk ngurusin gejalanya. Ada analogi yang pas banget buat ngegambarin ini.
Melarang flexing tanpa mengusut sumber kekayaannya, itu ibarat kita lagi sibuk ngebersihin asap, tapi apinya kita biarin aja terus nyala. Ya percuma kan? Kita cuma ngurusin yang kelihatan di permukaan, sementara penyakit utamanya, yaitu korupsinya, terus menjalar. Makanya, kata para kritikus, yang kita butuhkan itu bukan larangan gaya hidup, bukan itu solusinya. Yang benar-benar kita butuhkan adalah transparansi dan akuntabilitas penuh. Titik. Setiap rupiah kekayaan seorang pejabat itu harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa dijelaskan asalnya dari mana secara legal. Terus gimana caranya? Ada beberapa strategi yang jauh lebih efektif. Pertama, optimalkan LHKPN. Jangan cuma jadi dokumen formalitas yang dikumpulin tiap tahun dengan sanksi administratif yang ringan. Tapi diselidiki secara aktif. Kalau ada yang aneh, kejar. Kedua, terapkan pembuktian terbalik. Jadi, bebannya ada di pejabat untuk ngebuktiin kalau hartanya itu sah, bukan kita yang susah payah nyari bukti. Dan ketiga, perkuat kerjasama antar lembaga, kayak KPK, PPATK, dan lainnya, buat melacak aliran dana yang mencurigakan. Nah, ini baru namanya memadamkan api, bukan cuma ngipasin asapnya. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita. Kita dihadapkan pada sebuah pilihan fundamental tentang birokrasi seperti apa yang sebenarnya kita inginkan. Jadi, coba kita renungkan. Kita mau pilih yang mana? Pejabat yang pura-pura sederhana di luar, tapi hartanya gelap dan tersembunyi, atau pejabat yang mungkin nggak pura-pura, tapi benar-benar jujur, transparan, dan bisa mempertanggungjawabkan semuanya? Jawaban kita atas pertanyaan ini yang akan menentukan masa depan pemberantasan korupsi di negara kita.